Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialpa Channel. Kali ini saya akan menjelaskan trik jitu taklukan soal FRTIU SKD CPNS 2021. Nah, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nomor 5. Pasti teman-teman yang baru bergabung bingung, kenapa kok langsung nomor 5? Nah, ini langsung nomor 5 karena pembahasan soal PR yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton atau baru bergabung di Tialpa Channel, silakan teman-teman tonton dulu video sebelumnya agar lebih paham ya. Di sebelah kanan video teman-teman sudah saya rekomendasikan. Nah, ini. Silakan diklik ya. Oke, langsung saja kita bahas nomor 5. Di nomor 5 ini saya lihat jawaban teman-teman di grup Telegram banyak yang berwarna atau berbeda-beda ya. Banyak jadi perdebatan ini nomor 5. Pak Didi, seorang tukang kayu, dapat memotong satu balok kayu dalam waktu 6 menit. Setiap ia bekerja selama 10 jam, termasuk 120 menit istirahat. Jika suatu ketika ia mendapat pesanan 500 balok kayu, berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan itu? Ingat ya teman-teman, setiap kali teman-teman menemukan soal cerita, terutama di soal TIU, saya sarankan agar teman-teman merubah kalimat soal ini ke kalimat matematika. Oke, sekarang kita rubah dulu ya ke kalimat matematika. Jadi seperti ini. Diketahui ya, dalam 6 menit, si tukang bisa memotong satu balok kayu. Oke, jadi di sini 6 menit, si tukang bisa memotong satu balok kayu. Berarti 1 jam itu bisa memotong 10 balok kayu. Kenapa? Karena dalam 1 jam ini terdapat 60 menit ya. Nah, berarti di sini kan satu balok itu 6 menit waktunya dalam memotong. Sedangkan 1 jam 60 menit, berarti 1 jamnya 10 balok. Paham ya teman-teman? Sampai di sini paham? Oke, sekarang kalau 8 jam, berarti bisa memotong 80 balok. Kenapa? Karena 1 jam kan 10 balok. Otomatis kalau 8 jam, 80 balok. Kenapa kok di sini 8 jam, Kak? Sedangkan di soal 10 jam. Oke, di sini 8 jam karena si tukang istirahat sebanyak 120 menit. Nah, 120 menit itu 2 jam ya teman-teman, karena 1 jamnya 60 menit. Berarti, kan tukangnya bekerja selama 10 jam nih, tapi dipakai untuk istirahat selama 2 jam. Berarti si tukang bekerja hanya 8 jam. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang yang ditanya, berapa waktu yang diperlukan atau berapa hari untuk memotong 500 balok jika si tukang dalam 1 hari memerlukan 8 jam. Oke, sekarang kita jawab ya. Silakan teman-teman perhatikan. Jadi, sekarang kita tulis dulu. 500 dibagi 80. Kenapa? Karena di sini kan yang dibutuhkan 500 balok kayu. Sedangkan dalam 1 hari, si tukang bekerja hanya 8 jam. Atau hanya bisa menyelesaikan 80 balok. Jadi 500 dibagi 80. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. Nolnya kita coret. Oke. Jadi 50 dibagi 8 sama dengan 6,25. Nah, berarti si tukang ini bisa menyelesaikan lebih dari 6 hari. Kenapa? Karena di sini 6,25 teman-teman. Berarti mau tidak mau si tukang ini bisa menyelesaikan 500 balok itu dalam waktu 7 hari. Karena masih ada sisa balok yang belum terselesaikan kalau kita tulis 6 hari. Nah, teman-teman menjawab di grup Telegram atau di kolom komentar, banyak yang menjawab 6 hari ya. Itu salah. Teman-teman terjebak. Jadi jawabannya adalah 7 hari yang C ya. Paham ya teman-teman? Kalau teman-teman belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ya. Lanjut nomor 1. Ini soal cerita juga teman-teman.
Didi lahir pada tanggal 2 Februari 1992 dan Eni lahir pada tanggal 2 Februari 2000. Pada tahun berapakah usia Didi 5 kali usia Eni? Ingat ya, setiap ada soal cerita di TIU, kita rubah dulu kalimat soal ke kalimat matematika. Oke, sekarang kita ketahui nih. D ini adalah inisial dari nama Didi dan E ini inisial dari nama Eni. Jadi, Didi ini kita ketahui lahir pada tanggal 2 Februari ini adalah bulan 2 1992. Nah, berarti tanggal lahir Didi ini tanggal cantik ya teman-teman, serba 2. Nah, sedangkan si Eni ini lahir pada tanggal 2 bulan 2 2000. Yang ditanyakan tahun berapakah umur Didi 5 kali umur Eni. Oke, sekarang kuncinya teman-teman harus ada yang kita jadikan patokan. Nah ya, kita jawab dulu ya. Nah, di sini patokan kita adalah pada tahun 2000. Kenapa Kak patokan kita pada tahun 2000 tidak pada tahun 1992? Iya. Kalau patokan kita pada tahun 1992, si Eni belum lahir teman-teman. Karena Eni ini lahirnya pada tahun 2000. Jadi, yang kita jadikan patokan adalah tahun 2000. Supaya si Didi dan si Eni ini sudah lahir semua. Nah, sekarang, kalau kita jadikan patokan tahun 2000, berarti umur Didi kita ketahui 8 tahun teman-teman. Dari mana? Dari 2000 dikurangi 1992 ya. Berarti umur Didi pada tahun 2000 itu 8 tahun. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang yang ditanyakanlah tahun berapakah ya umur Didi 5 kali umur Eni. Sekarang kita misalkan tahun ini adalah X ya, supaya kita mudah mengerjakannya. Jadi kita misalkan tahun adalah X. Karena yang ditanya ini tahun berapakah ya, tahunnya. Oke, berarti kita cari X. Sekarang penulisannya umur Dedi 5 kali umur Eni. Berarti umur Dedi ditambah tahun berapakah ya, atau yang ditanyakan X sama dengan 5 dikali umur Eni ditambah tahun yang ditanyakan. Paham ya sampai di sini? Nah, ini kalimat matematikanya. Sekarang kita masukkan teman-teman. Umur Didi kan sudah kita ketahui 8 tahun. Berarti kita masukkan umur Didi 8 ditambah X. 5 dikali E, kok yang umur ini 0 Kak? Iya, karena patokan kita kan pada tahun 2000. Sedangkan pada tahun 2000 ini si Eni baru lahir. Berarti umur Eni kan masih 0. Belum dapat 1 tahun. Oke, jadi umur Eni adalah 0. Ditambah X atau tahun yang ditanyakan. Sekarang tinggal kita kerjakan ya. 8 plus X, 5 dikali 0 sama dengan 0. 5 dikali plus X sama dengan plus 5X atau 5X. Sekarang tinggal kita gabungkan teman-teman X-nya ya. Jadi 8 sama dengan 5X plus X pindah ruas menjadi min X. Jadi 8 sama dengan 5X dikurangi X atau 5X dikurangi 1X sama dengan 4X. Jadi X-nya sama dengan berapa? 4-nya pindah ruas jadi 8 dibagi 4. Kita coret ya. Sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi 2 tahun yang akan datang umur Didi ini 5 kali umur Eni. Berarti kita tambahkan patokan kita tadi adalah pada tahun 2000. Ditambah 2 sama dengan 2002. Jadi pada tahun 2002 umur Didi ya 5 kali usia Eni. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjut nomor 2. Suatu bilangan ratusan jika dikalikan dengan angka satuannya maka hasilnya 1444. Bila bilangan ratusan tersebut nilai ratusannya adalah 700.
dan puluhannya adalah 20. Maka nilai satuannya, ini bukan nilai satu ya, tapi nilai satuannya adalah, nah, sekarang kita ketahui di sini ya. Kita rubah dulu ke kalimat matematikanya ya, kalimat soalnya. Kita ketahui nilai ratusannya adalah 700. Ini di soal ya. Nah, lalu nilai puluhannya adalah 20. Nih. Hasilnya, jika satuannya dikalikan, itu 1444. Jadi, yang ditanyakan nilai satuannya itu berapa ya teman-teman? Oke. Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Di sini hasilnya 1444. Nah, sekarang kita jawab dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Misal satuannya adalah X. Ini yang ditanyakan kan. Jadi, angkanya adalah 700, puluhannya 20X. Nah, X ini yang ditanyakan atau satuannya. Jadi, ratusan dikali berapa? Hasilnya 1444. Nah, tinggal kita lihat ujungnya teman-teman. Pasti harus sama. Nah, berapa dikali berapa yang angkanya sama menghasilkan 4? Berapa teman-teman? Ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu berapa lagi teman-teman? 8 dikali 8 hasilnya 4 ujungnya ya, 64. Nah, sekarang tinggal kita kalikan teman-teman. Kita misalkan di sini 2 ya. 722 dikali 2 sama dengan berapa teman-teman? 7 dikali 2 udah 14. Nah, berarti kemungkinan ini adalah 2 ujungnya. Coba kita kalikan sama dengan 8. Jika 1 dikali 8 udah 8.000 teman-teman. Jadi tidak mungkin 8. Otomatis satuannya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Paham ya? Kalau teman-teman kurang paham nomor 2 silahkan komen di kolom komentar. Ya, silahkan bertanya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Diketahui X sama dengan akar 1/64 plus akar 1/64 juga. Dan Y sama dengan akar 1/64 plus 1/64. Maka berlaku, nah, di sini X lebih besar daripada Y, Y kurang daripada Y. X sama dengan Y lebih besar daripada X. Nah, sekarang kita pakai permisalan, teman-teman. Kalau kita hitung ini agak ribet ya. Sekarang kita pakai permisalan. Kita jawab ya. Misalkan nih, X sama dengan 64 plus 64. Akar ya. Dan Y sama dengan akar 64 plus 64. Nah, besar yang mana kira-kira teman? Coba kita selesaikan sekarang. Akar dari 64 berapa teman-teman? 8. Tadi 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekarang kita lihat Y. 64 ditambah 64 sama dengan 128. Akar dari 128 ini berapa teman-teman? Otomatis tidak bisa ya. Coba kita bulatkan supaya bisa. Coba 144 kita bulatkan. Nah, akar dari 144 sama dengan 12. Nah, padahal sudah kita bulatkan lebih besar ini teman-teman. Tapi tetap masih kecil ya. Masih kecil daripada 16. Berarti bisa kita simpulkan permisalan ini sama saja dengan ini. Berarti bisa kita simpulkan X ini lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang A. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan hitung sendiri ini ya. Oke. Kalau teman-teman tetap kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Sekarang kita lanjut nomor 4. Berapakah hasil dari X sama dengan 1 min 2 min 3 plus 4 plus 5 min 6 min 7 plus 8 bla 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 sampai dengan plus 10.000. Nah, coba berapa teman-teman dihitung dengan manual. Pasti sampai gondrong rambutnya tidak ketemu ya, karena terlalu banyak. Nah, sama kalkulator saja ini memerlukan waktu. Sekarang kita lihat di sini teman-teman, polanya. Hal yang unik yang mana? Iya, benar sekali ya di sini teman-teman. 1 min 2 min 3 plus 4. Nah, di sini 5 min 6 min 7 plus 8.
ini kan ada bisa kita kelompokkan. Coba kita garis bawahi dulu ya. Nah, nih. Kita garis bawahi lagi ini. Dan seterusnya sampai 10.000. Coba sekarang kita jawab. Kita jumlahkan. 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Min 1 dikurangi 3 sama dengan min 4. Min 4 plus 4 sama dengan 0. Begitu juga dengan yang ini. Coba. 5 min 6 sama dengan min 1. Min 1 dikurangi 7 sama dengan min 8. Plus 8 sama dengan 0. Nah, sampai 10.000 tetap 0. Sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 0 pastinya 0. Berarti hasilnya adalah 0A. Ingat ya teman-teman, setiap soal di TIU itu semuanya mudah jika kita tahu triknya. Tapi terkesan susah kalau kita tidak bisa konsepnya atau triknya. Nah, kita lanjut sekarang nomor 5. Nomor 5 ini PR untuk teman-teman semua. Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Bagi teman-teman yang bisa menjawab pakai caranya dan pertama kali jawab dan itu benar, teman-teman akan mendapatkan giveaway dari saya, yaitu berupa ebook. Oh iya, selamat ya teman-teman untuk yang menjawab PR kemarin di video sebelumnya, itu benar. Nah, silakan yang menjawab yang pertama itu chat ke Telegram di grup Tialopa Channel atau Tialopa Sukses CPNS 2021. Nanti saya akan kirim e-booknya melalui Telegram. Semoga teman-teman memahami penjelasan saya dan saya doakan semoga teman-teman menjadi CPNS atau mendapatkan NIP pada tahun ini. Dan semoga teman-teman bisa menjadi ASN yang amanah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.